Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu ponting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Tentang alam. Katanya Zoroaster, kunci hidup yang pertama, jangan sampai kita buta terhadap logika alam, terhadap sunnatullah. Jadi harus paham logikanya hidup, logikanya alam semesta. Sejauh mana kekuatanmu, kapan kamu bisa sakit atau enggak, apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu ndak enak, apa itu permainan alam. Apalagi urusan fisik. Jangan sampai kita buta. Kalau kita buta, ya kita akan ditaklukkan oleh alam. Padahal tugas kita kan taskhir, sakhara lakum. Allah sudah menaklukkan alam semesta untuk kita, ya kita jangan buta. Terus menyatulah, itu ayat yang kedua. Ingatlah, kamu taklukkan alam, tapi dirimu juga bagian dari alam semesta. Maka kenali alam semesta juga kenali dirimu sebenarnya. Terus jangan sekali-sekali mencemari bumi, air, dan udara. Ajaran ekologis. Terus rerumputan, tak loncati ya, yang lain dibaca, mirip semua sama ajaran kita. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa. Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu ponting, santai aja, dia ketawa, masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia, bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam, ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Ya meskipun kalau pas ketawa sendirian jangan dilihat orang. Nanti kamu dianggap rodo stres. Tapi nikmati aja. Ya sekali-sekali coba diajak ngobrol, ada pohon-pohon di depan itu. Piye bro, kabarnya sudah lama ndak kesini? Tambah gede aja kamu, ndak apa-apa lah. Ngajak ngobrol lo ya. Lah daripada kamu curhat sama temen, sama pacar juga bikin sumpah kalau sama pohon-pohon, sama anu kan. Oke, terus diajak ketawa bersama. Nanti kalau ada yang moto dari jauh masuk Facebook, kamu dianggap wah baru kehabisan obat. Tapi ndak apa-apa berakrab ria. Yo anggap aja kamu setengahnya Nabi Sulaiman apa sopo yang bisa ngobrol sama makhluk hidup. Ya. Oke, jadi sama alam harus akrab, menyatulah dan pahamilah ritmenya. Kelemahan manusia modern itu. Manusia modern itu menguasai alam semesta, ngerti teorinya, tapi dia tidak masuk bergabung dengan orkestra alam. Malah dia mengacaukan ritmenya. Itu problem besar manusia hari ini. Oke. Terus baik buruk, katanya Zoroaster, baik buruk itu sudah logikanya dunia. Pasangan-pasangan itu sudah modusnya, ciptaannya Ahurmas. Ada siang,
ada malam. Ada seneng, ada susah. Modus hidup memang semacam itu. Ada baik, ada buruk. Maka hidup ini alurnya harus cinta, bukan benci. Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh. Loh iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak malas yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi, enggak itu pasangan kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam enggak pernah saingan. Enggak pernah merasa rival. Enggak pernah mencaci maki, mengkafirkan. Yang siang mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, enggak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri. Ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh Ahurmas, semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kadung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepakai. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya. Terus dan semua itu sesuai dengan citranya Ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pinter, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dan itu alami. Di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan. Ada pemerintah, ada rakyat. Ada dosen, ada mahasiswa. Ada takmir, ada... Takmir ini pasangannya apa? Masjid. Oke. Yang tidak punya pasangan kan hanya jomblo. Ayo kan kamu kan menyebutnya jomblo. Tapi percayalah bahwa realitas itu tidak jomblo. Realitas selalu ada pasangannya. Jadi silahkan galau yang masih jomblo. Berarti kamu tidak mengikuti hukum alam. Hukum alam itu selalu ada pasangannya. Masa kamu tidak ada pasangannya? Ya kan? Oke. Cinta dan ekstase. Hampir semua agama ngomong tentang cinta. Jadi ibarat api melahap kayu cendanya, seharusnya juga api dalam dirimu demi kasihmu, melahap hatimu demi kasihmu pada Ahurmas. Jadi cinta ketuhanan yang pertama. Cintailah Tuhan. Kalau katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu, kamu suka dandan, cinta pada wajah yang cantik, kamu suka apapun itu, coba kamu tarik terus, ujungnya pasti ketemunya yang maha, pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali, yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk, nanggung. Oke, harus dilanjutkan sampai ke Allah cintamu. Meskipun ya karena kita ini agak materialistik, yang non materi itu susah dicintai.
Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek matre, nggak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patokanmu, kamu berhenti di fisik, pasti nggak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah Pak mencintai Allah. Lebih enak cinta sama yang cakep-cakep. Loh, yang maha cakep itu Allah. Ya Allah nggak kelihatan Pak. Yang kelihatan ya yang manis-manis, yang itu berarti cara mikirmu masih matre. Meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme. Oke, kamu sendiri masih matre. Terus setiap manusia baik yang sederhana, berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam, maupun yang penuh ekstase, para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang, saya ndak itu Pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitrah. Segala sesuatu, fitrahnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya, kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang, semoga kamu segera ketemu Allah, kamu kan, wah berarti doain jelek Pak, saya segera mati berarti. Enggak. Justru harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki, dicari lagi. Sampai kamu pingin ketemu asal. Kayak kamu di kampungmu itu loh. Kampungmu itu meskipun jelek di desa, kalau di sana harus ganti kendaraan 4, 5, 7 kali, tapi kan kamu kangen pengen pulang kampung terus. Meskipun hidup di Jogja, di sini rame apa-apa ada, tiap kali mudik kamu kan seneng luar biasa. Ada kerinduan tertentu. Itu sebenarnya kembali ke asal, itu fitrah. Makanya kalau Idul Fitri semua orang mudik. Mudik itu berarti kembali ke fitrah. Fitrahmu ya dari kampung, ya kampung aja yang kamu rindukan, kan gitu. Yang dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja, mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja. Jadi asalnya dari mana, pernah ngalami apa aja, biasanya orang rindu. Nah, harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Oke. Cinta itu ada di mana-mana, baik di gua maupun di kuil. Cuma pesannya Zoroaster, kalau kamu sudah ekstase, sudah mabuk dengan cinta ketuhanan, jangan bilang-bilang. Jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak ngalami nilai-nilai indah ini. Jadi ini yang dialami para sufi, para darwis yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu. Jadi pesannya Zoroaster, sudahlah, gak usah banyak bilang-bilang. Di luar banyak orang yang egois, yang dipuja diri mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam kebodohan. Biar aja, kamu nikmatilah keindahanmu. Itu pesannya Zoroaster. Jadi pendapatnya Zoroaster tentang cinta dan ekstase.